Dosen saya Bu Khadijah, Bu Fitri ini dosen saya dulu. Iya Bu ya? Ketahuan umurnya juga gitu ya. Nah, dulu pas saya kuliah itu di sini, ya maksud saya gini, bahwa di era kalian itu udah ada improvement digitalisasi kampus. Jadi pas era saya itu dulu, ketika kita mau ngeprint IPK, kita ngantri di akademik. Kita mau lihat IPK, bukan ngeprint aja sih, mau lihat IPK. Kalau kalian sekarang lihat IPK di mana? Di AIS gitu. Dulu zaman saya harus ngantri dulu di akademik ya Bu ya. Dan itu akademiknya juga masih sempit banget, masih kecil banget waktu itu. Apalagi lantai 2 ya. Nah kuliahnya saya dulu di bawah auditor Harnas. Di bawah Harnas itu dulu ada sekat-sekat. Nah itu pokoknya masih manual banget deh. Belum ada namanya digitalisasi kampus. Handphone aja belum ada waktu itu. Bayangin aja itu tahun berapa. Oke, itu kita bicara nah, kenapa website gitu ya? Kenapa website? Website itu buat pribadi atau buat gini. Kemarin saya lihat tuh ada teman-teman atau staf saya pada daftar CASSN. CASSN itu pegawai pemerintah kontrak gitu kalau nggak salah ya. Itu yang diminta apa coba? Salah satunya sosial medianya. Sosial media kan banyak ya. Jadi mereka akan ngecek. Jadi makanya ketika kita punya Instagram, ketika kita punya website, ketika kita punya TikTok atau apapun, karena kalian itu masih improve ya. Masih improve, masih muda banget gitu. Maksud saya masih bisa. Misalnya kalian mau cari kerja nanti gitu ya. Yakin saya perusahaan itu akan sosial media kalian. Isinya apa sih gitu. Nah, salah satu mungkin bisa saya tunjukin mahasiswa saya juga angkatan 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Jadi dia itu dari kuliah itu sudah mempromosikan diri lewat website. Nah, ini mungkin nanti pelatihan ini kalian outputnya apa? Outputnya kalian sudah punya portofolio. Portofolio itu kan sebenarnya kalau website itu kalau dipegang sendiri kan bisa di-upgrade ya. Nanti kalian dapat sertifikasi apa, masukin. Pernah ngerjain apa, masukin. Nggak apa-apa, bantuin dosen ngerjain apa, masukin. Itu portofolio. Nah ini angkatan 2000 nih, dia sekarang sebagai software developer. PHP Backend Engineer. Portofolionya dia projectnya apa aja ada, tim projectnya apa, certificationnya apa, itu ada semua di sini. Jadi dia promosi diri sendiri itu lewat website. Kan medianya juga banyak sih sebenarnya, cuma karena hari ini kita mau ngomongin website ya Mas ya, Mbak. Jadi nanti mungkin di-guide ke sini aja gitu. Jadi nanti apa sih output dari seminar kali ini, output dari misalnya ilmu yang didapat kali ini, kalian sudah punya ini. Nanti hostingnya gimana Mas? Ya nanti minta aja gitu. Jadi gitu ya, nanti bisa nego-nego sendirilah kalau itu. Nah harapan saya kayak gitu, jadi kalian sudah punya portofolio nanti, minimal ini. Selain portofolio sebenarnya banyak juga gitu ya, ini kan salah satu contoh aja. Nah sebenarnya website juga, kalau kalian buka websitenya UIN, saya minta 3 komentar aja dari website UIN. Website UIN, uinjkt.ac.id. UIN JKT, kira-kira ketika kalian lihat website UIN, komentar kalian apa? Boleh komentar negatif, boleh positif, nggak apa-apa. Mana? Ya jangan baik-baikin aja, mentang-mentang ini dosen-dosen yang di sini. Oke, siapa? Siapa? Lagi pada buka? Nggak pernah buka websitenya UIN? Nggak pernah? Oke, ya udah 2 aja deh, 2 biar cepet. Ayo, coba komentar kalian pertama. Boleh komentarin dari segi UI UX-nya, boleh kontennya, boleh macam-macam. Apa? Kurang update. Ayo, siapa? Siapa boleh? Ayo, ini ketahuan banget nggak pernah buka ya. Saya, ayo, udah. Mana? Yuk. Oke. Ini mic-nya cuma langsung aja Bu. Ya, kalau komentarnya sih secara UI mungkin cukup outdated ya, tapi kalau secara UX atau kontennya lumayan bisa dipahami. Secara flow-nya juga enak gitu. Dari kayak konten-konten berita terbaru atau ada program-program terbaru itu bisa diakses mungkin secara UI aja agak outdated gitu.
aku ini sih ada tanggapan buat website AIS mungkin ya. Itu kan kurangnya mungkin kayak kita harus ngantri dulu kan buat login aja. Terus kayak ada jadwal-jadwalnya kayak gitu. Itu kayak lumayan kurang efektif gitu ya. Udah gitu. Ya, itu Bu. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa. Jadi mungkin nanti bisa saya ajukan gitu kotak saran ya. Pernah ada nggak sih kayak bukan kotak saran digital gitu? Pernah ada nggak? Kalau belum ada, mungkin nanti bisa diajukan ke pimpinan kotak saran digital gitu ya. Maksud saya kotak sarannya bukan lagi masukin apa itu namanya apa itu kertas ya? Kertas itu tapi nanti digital. Oke, terima kasih. Nah, itulah. Jadi ini apa namanya? Kami sudah terbantu banyak dengan Pandi ini ya. Dan ini tuh inisiasinya juga dari alumni juga. Masih dikit tuh alumni sini ya Mas. Dia adik kelas saya. Pas di bawah saya. Jadi inisiasinya dari alumni juga dan kemudian kita sinergi dengan Puslitpen, sinergi dengan Bu Dewi Hairani sebagai Kaprodi TI ya. Ntar dulu, semester 1 tahu nggak Kaprodinya siapa? Tahu kan ya? Kaprodinya Bu Dewi Hairani, ya perempuan juga. Sekprodinya Pak Saipul sebelah situ. Oke, itu dari saya sedikit aja seperti itu. Terima kasih Pak Ferry sudah memberikan waktu. Biar acaranya cepat mulai juga dan nggak ngulur-ngulur waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sedikit curhatan dari Bu Kapus kan ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya ditanya, ayo kritiknya apa? Jadi kritik itu sebenarnya untuk langkah memperbaiki ya. Sekarang kita masuk ke acara yang sudah kita tunggu-tunggu. Akan ada 2 narasumber yang saat ini akan memberikan materi dan pencerahan buat kita semua. Maka akan langsung saya undang, mungkin narasumbernya bisa duduk dua-duanya di sini. Saya undang Bu Ulfa dan Kak Agam. Mbak Ulfa dan Kak Agam, mari. Ya, mungkin sedikit aja perkenalan dulu kali ya. Saya panggilnya nih kakak-kakak aja deh ya, kan masih muda-muda semua nih. Nah, Kakak Ulfa mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, nama, kemudian sehari-hari itu kerjanya sebagai apa sih gitu. Juga Mas Agam kemudian juga passion di dunia digital nih seperti apa gitu awal mulanya gitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk waktunya kepada Pak Ferry, Ibu Hadijah dan Ibu Umi. Perkenalkan, nama saya Ulfa, saya dari pengelola nama domain Internet Indonesia atau Pandi. Mungkin ada yang udah familiar dengan nama Pandi untuk mahasiswa-mahasiswa di UIN. Kebetulan saya di Pandi itu sebagai marketing yang kerjanya tiap hari muter ke kampus-kampus untuk digitalisasi pendidikan, pengenalan website dan identitas digital seperti itu. Kebetulan saya di Pandi itu baru 2 tahun. Saya 2 tahun sebelumnya saya untuk basic marketing sebenarnya nggak ada, dan di Pandi ini saya banyak banget belajar untuk jadi marketing seperti itu. Dan terus belajar sih. Nah, saat ini di kegiatan ini saya menggandeng partner dari Pandi, dari Bisnet Gio. Mungkin pada taunya familiar dengan Bisnet ya. Nah, ini part of-nya Bisnet ya, Mas. Ya, ini part of dari Bisnet, Bisnet Gio. Nah, nanti Kak Agam ini yang akan mengajarkan untuk cara pembuatan website untuk kalian semuanya. Dia pakarnya untuk website ini. Nanti kita sama-sama bisa belajar sama Kak Agam. Gitu aja sih Pak. Halo, selamat siang semuanya. Kurang semangatnya nih. Selamat siang. Udah pakai Bisnet? Oh belum. Udah, nanti pakai ya.
Oke, salam kenal semuanya. Saya Agam sebagai campaign manager di Bisnet Geo Cloud. Jadi yang mungkin teman-teman udah pada tahu Bisnet internet ya. Ya kan banyaknya tahunya Bisnet internet kan ya. Ya, Bisnet itu ada beberapa unit bisnis selain internet. Bawahnya ada Bisnet Geo, salah satu provider cloud computing terbesar di Indonesia. Kemudian ada Bisnet Data Center juga yang mengurus seluruh data center Bisnet di Indonesia. Begitu. Nah, saya sebagai campaign manager di Bisnet Geo yang mengurus segala aktivitas marketing di Bisnet Geo saat ini. Backgroundnya apa? Dulu saya programmer. Dulu saya programmer 4 tahun, kemudian switching karir ke marketing karena menurut saya nanti anak-anak programmer ataupun anak-anak IT di Indonesia tuh kurangnya cuma satu, kurang pinter ngomong. kurang pinter ngomong, jadi saya mendalami mendalami pendidikan marketing itulah, mendalami karir di marketing untuk supaya nanti bisa ngomong di hadapan banyak klien, ngomong di hadapan banyak partner terkait teknologi yang saya jual ataupun saya pasarkan ke market, begitu. Nah, kebetulan saya diundang sama Mbak Ulfa, salah satu bisnis cloud di Registrar, di mana kita selain jualan cloud computing, kita juga menyediakan domain. Kalau tadi dibilangnya Pandi adalah penguasa domain ide di Indonesia, orang yang membantu menjualnya. Itu perkenalan singkat untuk background saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih. Ya, berikut jadi rekan-rekan mahasiswa sekarang sudah kenal ya, kenal dengan Kak Ulfa, dengan Kak Agam gitu kan. Backgroundnya seperti apa. Nah, sekarang berarti rekan-rekan mahasiswa sudah siap untuk menerima wejangan. Nah, mungkin bisa dibantu slide-nya Kak Ulfa dulu ya. Website sebagai identitas. Oh, yang satu lagi, Mas. Yang satu lagi. Pengelola nama domain internet Indonesia, Pandi, ya. Nah, materi ini akan dibawakan oleh Kak Ulfa, jadi mohon perhatikan baik-baik. Mungkin juga nanti ada tanya jawab ya, Kak Ulfa ya. Jadi silahkan kalau mau tanya apa saja terkait tentang Pandi bisa dengan Kak Ulfa. Nah, maka saya undang Kak Ulfa untuk memberikan presentasinya, kemudian bisa juga untuk tanya jawab. Waktu dan tempat saya persilakan Kak Ulfa. Ya, saya mulai. Mungkin rekan-rekan di sini ada yang udah tahu Pandi? Tahu .id? Nah, Pandi itu atau pengelola nama domain internet Indonesia itu yang mengelola domain.id dan kita satu-satunya di Indonesia. Kantor kita itu ada di BSD Tangerang. Nah, Pandi itu merupakan organisasi perkumpulan nirlaba yang dimandatkan oleh Kominfo untuk mengelola domain.id yang dibentuk pada tanggal 29 Desember 2006 dan diserahkan ke Pandi itu pada 29 Juni 2007. Dan bulan Mei 2023 Kominfo menetapkan Pandi sebagai registri nama domain tingkat tinggi Indonesia dari SK-nya Kominfo. Untuk domain sendiri ada yang udah pasti ngerti ya domain itu apa? Tahu nggak domain? Lemes banget sih. Nah, domain itu ya suatu nama unik yang berfungsi untuk mengidentifikasi nama server komputer. Kalau kalian mungkin ada beberapa mahasiswa yang udah punya website, itu kan misalnya seperti jd.id atau mungkin ada yang udah punya domain belum? Ada yang punya website? Belum punya? Nanti kita bikin ya. Sama-sama kita bikin. Mungkin secara garis besar udah tahu ya kayak domain itu apa.
Mungkin bisa mulai mempersiapkan lah nanti mau bikin websitenya, nama domainnya mau apa nih, atau nama sendiri misalnya seperti saya ulfa.id. Nah itu nama yang kita kenal dengan nama domain. Nah ini SLD dari .id itu sendiri. Kita ada 13 SLD. Yang SLD itu second level domain, yang mana ada .id untuk general, misalnya kayak saya bikin website ulfa.id itu untuk personal, atau my ID juga bisa personal, misalnya kalian bisa bikin CV online, atau mungkin ada usaha kecil-kecilan untuk jualan, itu bisa menggunakan my ID. Ada juga web ID untuk yang suka ngeblog atau nulis-nulis, itu di dalam website. Kita juga ada co-ID, itu khusus untuk perusahaan, biasanya memakai co-ID. Untuk small business juga bisa pakai biz.id, itu untuk yang usaha menengah, itu juga bisa. Atau untuk ac.id untuk universitas atau akademi, mungkin di UIN ada ya Pak ya untuk websitenya. sch.id untuk sekolah, ponpes.id untuk pesantren biasanya. Net.id itu untuk perusahaan ISP, Internet Service Provider. Dan satu lagi or.id untuk organisasi, seperti itu. Nah kita juga ada khusus untuk government, itu ada desa.id untuk desa-desa, go.id untuk pemerintahan atau government, dan mil.id untuk militer ya, untuk militer. Nah ini produk-produk dari turunannya .id. Itu ada 13. Nah, kenapa kita perlu domain untuk sekarang di era digitalisasi ini, kan untuk membentuk brand identitas kita sendiri gitu loh. Jadi kita bisa menuangkan semua identitas kita di dalam website. Kalian mau nulis atau mau bikin CV online, atau mungkin ada usaha yang bisa dikenal orang banyak, seperti kemarin kan di TikTok ya biasanya kan, anak-anak TikTok kan kalian bisa bikin juga di dalam bentuk website untuk bisa jualan kalian atau pengenalan diri kalian ke masyarakat luas, seperti itu. Nah, selain domain itu, di Pandi itu kita juga ada produk lainnya. Salah satunya ialah SID. SID itu mungkin kalian pernah mendengar Linktree. Ya. Nah, untuk di Indonesia itu kita punya s.id untuk memperpendek alamat website kalian menjadi misalnya /.id, s.id/ misalnya nama usaha kalian lah, itu bisa. Nanti langsung nge-direct ke usahanya kalian, seperti itu. Nah, seperti ini s.id/short nama yang akan kalian buat. Dari yang biasanya kan huruf-hurufnya tuh ngacak ya dan nggak ngerti gitu, itu kita bisa perpendek dengan nama shortener yang kalian inginkan, seperti itu. Ada juga microsite, nah ini untuk bio linknya, untuk usaha kalian bisa, untuk personal diri kalian bisa, CV kalian bisa dituangkan ke situ, semuanya bisa. Untuk kontak segala macam, Instagram, WA atau Facebook, seperti itu. Nah, ini contohnya untuk yang panjang dari www.tokopedia.com, itu menjadi pendek bisa ke ketika usaha kita misalnya jual beras itu s.id/beras premium, atau bisa juga dalam bentuk QR seperti ini. Lebih simpel ya. Nah, ini untuk microsite-nya sendiri, untuk membangun branding, untuk memperkenalkan produk-produk karya anak bangsa, sumber informasi yang valid dan update. Jadi kalian bisa mengupdate segala personal diri kalian itu di dalam microsite ini, juga bisa di dalam website.
Ya mungkin dari aku itu aja, nah karena nanti akan kita lanjut untuk pembuatan websitenya biar lebih gampang ya Pak, biar lebih mudah dipahami sebenarnya. Kayak gitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ulfa buat pencerahannya tentang sedikit apa itu pandi gitu kan. Kemudian apa saja yang menjadi, kalau bahasa kita itu tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya gitu kan, mengelola tadi domain.id dan second layer domain ya, SLD-nya yang di bawahnya. Baik, selanjutnya akan ada lagi tentang presentasi tentang bagaimana membuat website sebagai entitas digital ya. Narasumbernya di sini ada Kak Agam, silakan saya undang Kak Agam. Waktu dan tempat saya persilakan Kak, monggo. Siap, terima kasih banyak Bapak. Selamat siang. Udah sore ya ternyata. Oke, terima kasih semuanya. Tadi saya sudah sempat memperkenalkan diri ya, jadi saya nggak akan perkenalkan diri lagi. Cuman saya pengen kenalan, gitu kan, kenalan sama teman-teman yang ada di sini, ada adik yang ada di sini. Karena teman-teman tadi udah kenal saya semua, saya pengen tahu tuh siapa aja yang hadir di event kali ini, di seminar kali ini. Nah, kalau boleh tahu sekarang yang lagi semester 1 sampai semester 3 angkat tangan dong. Wih. Ada yang lebih dari semester 4? Ada yang lagi skripsi? Oh, belum. Belum ada. Atau udah ada yang mau cari kerja? Gak ada. Atau yang belakang udah cari kerja? Oh, belum ya. Atau sekarang ada yang jadi freelance? Ada yang freelance? Wih deh, angkat tangan, mantep nih. Kita tanya yang freelance aja kali. Freelance-nya apa Mas? Saya freelance sebagai icon designer Pak. Oh, icon designer. Kerjaannya bikin-bikin grafik desain buat perusahaan gitu ya? Dibayar berapa kalau boleh tahu? Rahasia itu kayaknya. Kisaran aja. Kisaran ya. Kisarannya berarti per icon di antara bisa 1 sampai 10 dolar per icon. Ya. Tergantung perusahaannya. Banyak banget ya, 1 sampai 10 dolar, berarti 160.000 per icon. Bisa 16.000. Kalau 10 icon 160, lumayan. Kalau 100 icon 1.600.000 kan. Wah, ada lagi yang punya kerjaan freelance, web design, web developer? Nggak ada? Oke deh kalau gitu. Kita lanjut ya. Ini nanti ada hubungannya kenapa teman-teman butuh website dan kenapa website development itu penting nantinya di masa depan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, udah tahu nanti ketika lulus mau jadi apa? Belum. Udah ada yang memutuskan nanti jadi apa? Belum. Yang mau jadi programmer angkat tangan. Oh, enggak ada. Oh, yang belakang sendiri mau jadi programmer. Situ juga ada 3 orang dari 100 orang yang pengen jadi programmer di jurusan IT. Luar biasa. Apakah kalian ternyata salah jurusan di sini ya? Iya. Oke, moga-moga nanti presentasiku ini bikin kalian semua merasa nggak salah jurusan di sini ya. Karena akan ada satu potensi yang, ada satu peluang yang sangat besar di industri ini sebenarnya. Oke? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait website development atau membuat website, saya yakin teman-teman yang ada di sini semua sudah tahu caranya bikin website. Entah itu ngoding sendiri maupun yang lainnya ya. Jadi menurut saya nanti ya saya percayalah untuk teman-teman bisa bikin website sendiri. Tinggal saya demokan aja nanti ya. Nah, tahu belum bahwa sebenarnya di Indonesia UMKM ataupun bisnis mikro di Indonesia itu mulai tahun 2000, kita tampilkan datanya di sini, 2022 itu perkembangannya sangat eksponensial.
Eksponensial itu artinya naik terus. Nah, dan diprediksi bakal naik terus sampai di tahun 2024. Nah, hubungannya apa sama anak IT? Pasti bertanya-tanya, ini ngapain sih masukin informasi? Ini nanti penting untuk teman-teman ketika memilih karir maupun memulai bisnis nanti ketika lulus kuliah. Nah, faktanya menurut Google, nggak sampai 20% bisnis di Indonesia itu nggak punya website. Itu punya website, sorry. Berarti hanya ada 80% bisnis di Indonesia itu nggak punya website. Atau 16% doang yang mempunyai website untuk bisnis mereka. Pertanyaannya adalah, kenapa belum memanfaatkan itu? Nah, di pekerjaan saya dulu, saya sempat melakukan survei ke beberapa orang gitu ya, dan menemukan satu temuan. Temuan pertama, orang-orang pebisnis belum menggunakan website karena satu, nggak punya waktu luang untuk belajar. Ya kali umur 40 tahun disuruh belajar bikin website atau disuruh ngoding deh. Ada nggak yang tiba-tiba ujuk-ujuk, Bapak mau buat website ya? Ayo belajar coding. Udah nggak punya waktu dong, please. Yang kedua, nggak tahu cara memanfaatkan teknologi website untuk bisnisnya, alias nggak tahu manfaatnya untuk apa. Banyak kan sekarang mungkin pebisnis itu menggunakan e-commerce, Tokopedia, tapi justru nggak punya website karena mungkin mereka belum tahu manfaatnya aja untuk apa. Dan yang terakhir, tidak tahu siapa yang akan membantu. Misalkan mereka sudah aware gitu ya, oh iya saya butuh website supaya bisa memasarkan lebih luas lagi, lebih enak lagi, tapi dia nggak tahu caranya gimana dan nggak tahu harus ngehubungin siapa, kayak gitu ya. Nah, ini hubungannya apa? Yang artinya, jika bisnis itu tahu kepada siapa dan bagaimana memanfaatkan teknologi website, maka di masa depan akan ada satu peluang karir, penghasilan tambahan, hingga usaha atau bisnis yang berhubungan dengan web development. Sudah ada contohnya tadi, cuman contohnya ada di web design, di graphic designer. Nggak menutup kemungkinan, di luar hal itu udah terjadi. Udah banyak freelance web developer, udah banyak agensi web developer, ada banyak perusahaan web development yang berhubungan dengan web development di masa depan, dan peluang itu sangat terbuka lebar, sangat luas. Jadi yang sekarang merasa teman-teman yang merasa karirnya atau nggak punya pandangan karir atau mungkin salah masuk jurusan, cepat dibuang aja deh, karena nanti di masa depan ini akan jadi satu peluang yang sangat bagus untuk cari cuan. Oke. Next. Terus kan jurusanku IT nih. Apa yang harus kita lakukan gitu? Jurusan kalian kan IT. Terus apa yang harus dilakukan mengetahui fakta ini? Kira-kira apa? Ada yang angkat tangan? Nggak ada? Oh, nggak ada. Oke. Ya jelas nangkep peluangnya dong. Kalau udah tahu di masa depan akan ada hal seperti ini, ya kita harus menangkap peluang itu dan mencoba skill agar kita bisa memasarkan diri kita lah istilahnya ya. Dan buat sadar betapa pentingnya website untuk pertumbuhan bisnis. Oke. Sampai di sini sudah sadarkah? Enggak. Dari presentasi saya ini, sebelum kita lanjut lebih jauh, kira-kira teman-teman sudah paham nggak kenapa kok bisnis ini butuh website? Sudah? Atau diam baik ini artinya nggak paham? Oke, atau udah tahu nanti ke depan pengen jadi apa? Belum? Oke, silakan diberikan nanti ya. Nah, kenapa ini saya saya sampaikan kepada teman-teman, saya bilang bahwa background saya tadi adalah seorang programmer.
karir switching ke marketing? Pasti ada alasannya kan. Padahal programmer itu sangat menyenangkan gitu, ngoding dan sebagainya. Cuman kalau saya tidak bisa memasarkan skill saya, atau saya tidak bisa meyakinkan orang bahwa saya punya skill, itu akan jadi sesuatu yang ya seperti itulah pada akhirnya ya. Jadi harapanku teman-teman dengan presentasi yang aku berikan ini tahu gitu bahwa skill kalian di masa depan akan dibutuhkan, terutama di web development, dan tahu cara untuk mengambil hati para klien kalian di masa depan nanti, dan bisa menangkap peluang besar ini di masa depan. Gitu ya. Halo? Oke. Lanjut? Oke. Nah, yang perlu kalian ketahui, gimana sih bisnis memandang orang IT gitu, memandang anak-anak IT saat ini. Ya pastinya kita harus berpikir di point of view-nya seorang pebisnis owner. Nah, business owner itu punya kecenderungan bahwa hanya sebagian kecil bisnis itu mampu bertahan lebih dari 5 tahun dan mampu scale up bisnisnya ke tahap berikutnya, dari mikro ke makro, dari makro ke enterprise dan sebagainya. Hanya 5 tahun. Lebih dari itu mereka banyak chaos karena tidak mampu memanfaatkan teknologi atau hanya bergantung pada platform e-commerce dan sosial media tanpa membangun identitas digital dan brand yang kuat. Nah, caranya gimana? Salah satunya adalah dengan membuat website. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kita lihat faktanya, 97% pengguna melakukan pencarian untuk menemukan bisnis lokal yang tidak banyak diketahui oleh bisnis. Dan kemungkinan teman-teman juga nggak tahu ini. Apa baru tahu? Oke. Teman-teman, ini deh pertanyaan deh. Ke siapa ya? Mas yang ada di depan. Siapa namanya? Maulana Rizky. Maulana Rizky. Ya. Mas Maulana Rizky, kalau misalnya mau beli sepatu kemana dulu Mas? Biasanya kalau saya beli sepatu nggak secara online sih. Jadi kita cek produknya kayak di Eiger biasanya. Kalau nggak Eiger itu Converse. Nah, itu Pernah belanja online? pernah. Belanja apa? Kalau online saya itu biasanya nggak terlalu tertarik ya produk-produk yang kayak baju atau handphone, karena kayak bisa jadi ada kecacatan atau gimana dan seller itu bisa lepas. Ada yang lain? Yang online tadi? Makanan biasanya sih. Makanan itu termasuk bisnis juga. Ya, Oke. makanan apa? Biasanya Berwisata ke tempat lain? pernah. Ke tempat-tempat kayak Jawa Timur gitu? Iya pernah. Apa yang pertama kali kamu lakukan untuk mencari anggaplah hotel atau makanan di Jawa Timur? Oh, yang pertama saya cari sebelum saya berencana untuk ke sana itu pastiin ada uangnya. Pastiin ada uangnya, cuan. Ya. Oke, terus yang kedua itu saya biasanya cari penginapan di tempat yang ingin saya tuju. Seperti saya biasanya itu nyari di Traveloka. Nah, kemudian saya mencari tiket kendaraannya. Seperti itu. Cari di Traveloka ya. Browsingnya biasanya kayak gini nggak? Penginapan di daerah XXX gitu. Kayak gitu juga nggak? Ya betul sekali. Tahu nggak hal yang dilakukan siapa tadi namanya? Maulana Rizky, itu dilakukan oleh 97% pengguna yang melakukan pencarian untuk menemukan bisnis lokal, entah itu hotel, entah itu makanan, entah itu yang lainnya. Dan 76% orangnya yang melakukan pencarian di area lokal mereka atau googling mengunjungi lokasi dalam kurun waktu 1 hari, yang artinya ketika orang punya bisnis online atau brand identitasnya diketahui banyak orang, kemungkinan besar bisnis itu bisa diketahui orang dan orang mau beli produk di bisnis tersebut jadi meningkat. Nah, itulah kenapa
bisnis butuh website untuk mengenalkan identitas bisnis di dunia digital sehingga berujung pada pembelian. Nah, ini fakta yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu. Nah, terus siapa yang bikin? Ya Anda dong. Ya kali ya pemilik bisnisnya yang bikin. Kalau bisa dikasih ke orang lain, kenapa harus kita mengerjakan sendiri gitu kan istilahnya, bagi pebisnis ya. Jadi buat teman-teman segera tangkap peluang ini, segera tangkap fakta ini bahwa kamu itu sebenarnya memang butuh website loh untuk meningkatkan bisnismu, untuk meningkatkan penjualanmu, dan saya siap bantu untuk membuatkan itu. Saya yakin teman-teman yang ada di sini semuanya punya skill dan kompetensi untuk membuatkan website bagi orang-orang bisnis yang membutuhkannya di masa depan. Itu ya. Lanjut. Enaknya ya, sekarang ini bikin website itu nggak sesusah zaman dahulu. Zaman dahulu saya bikin website mesti ngoding dari A sampai Z, nyiapin kode PHP, bikin API untuk front end, bikin apa dan sebagainya. Cuman sekarang semuanya itu sudah dimudahkan dengan adanya teknologi yang bisa membuat website secara instan, gitu ya. Salah satunya tadi juga sudah disempat dari rekan saya, Mbak Ulfa, ngomong soal SID, itu salah satu penerapan website. Nah, ada yang tahu WordPress? Tahu? Sudah pernah coba? Install sendiri atau kayak gimana? Ada di website. Siapa tuh? Oh, WordPress.com. Oke, nice kalau gitu. Teman-teman yang lain udah pada tahu WordPress? Oke, nice. Udah lebih pilih mana, WordPress atau ngoding sendiri? Yang tim yang ngoding sendiri? Oh, enggak ada. Oh, banyak. Kenapa pilih ngoding sendiri daripada menggunakan WordPress? Ya, mungkin bisa ngomong, Mas. Lebih fleksibel dan bisa lebih murah sih kayaknya sih kalau sendiri. Menurut saya ya. Murah ya, sama lebih fleksibel. Oh enggak, sebenarnya di WordPress itu bisa menggunakan banyak fitur gitu. Install plugin dan sebagainya supaya bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kalau dibilang murah, emang seberapa sih, Mas? Ya, WordPress yang WordPress.com kan, WordPress.org ya, gratis ya. Ya, benar sekali. Kalau dibilang murah sebenarnya juga nggak ini juga ya, karena WordPress.org juga ada yang gratis. Nah, balik lagi, enaknya sekarang bikin website itu udah mudah, murah, dan simple gitu. Bahkan ada yang gratis pakai WordPress.org, walaupun masih banyak beberapa batasan ya untuk menggunakan WordPress.org. Nah, Biznet Geo Cloud punya salah satu produk di mana teman-teman bisa membuat website tanpa coding. Yang suka ngoding mungkin bisa nyoba dulu ya. Biar tahu gitu gimana rasanya buat website tinggal drag and drop sama tinggal masukin gambar-gambar doang. Nah, kita punya Neo WordPress, salah satu platform ataupun CMS yang kita buat sendiri dengan menggunakan WordPress, dengan mesin WordPress yang berbasis cloud. Di mana teman-teman bisa membuat website dengan mudah, simple, dan pastinya bisa menampung banyak visitor yang berjuta-juta dalam kurun waktu 1 bulan. Oke. Nah, ini CMS yang mudah sudah dilengkapi dengan banyak plugin dan tema yang nantinya sangat membantu kita membuat dan mengembangkan website WordPress. Kemudian murah banget, startnya cuma mulai dengan Rp50.000. Nanti teman-teman bisa coba sendiri, akan ada rekan saya yang bagikan kupon gitu ya. Kupon untuk menggunakan website WordPress ini, biar nanti teman-teman bisa uji coba.
Kemudian ada platform dan dokumentasinya juga lengkap, dan yang terakhir pastinya mengefisiensi waktu kerja teman-teman. Misalkan ngoding sendiri pastikan butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, enggak ding, berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun untuk membuat satu website. Dengan WordPress, platform WordPress kita, mungkin bikin website cuman butuh 1, 2, atau 3 jam saja. Nah, mau coba? Coba saya praktekkan ya. Teman siapa tadi namanya? Yang udah pakai WordPress.org? Ya. Oh, Fauzan. Oke. Mari kita coba praktekkan. Apakah memang sesimpel itu? Apakah memang semudah itu? Oke. Mas bisa minta tolong buka ini, Mas. Silakan teman-teman juga kalau yang mau ada nyoba sekarang bisa coba sendiri ya. Oke, minta tolong di scroll ke bawah. Klik produk. Produk di atas, ya. Kemudian pilih web. Kemudian pilih ini WordPress. Ini malah cuma 50.000 per bulan. Udah, Mas. Wah. Koneksinya ya? Ya, ternyata terkendala koneksi. Oke, baik deh. Sambil minum ya. Kita nyantai aja ya. Nah, saya sama rekan saya Alvin sudah menyiapkan kode kupon buat teman-teman semuanya yang ada di sini, biar nanti ketika pulang bisa melakukan uji coba gitu ya, seberapa cepat dan seberapa mudah sih membuat website ini. Nanti kita bagikan di pintu keluar, caranya gampang banget. Cukup follow Instagramnya bisnetgeo.com, netgeo.com, kemudian like beberapa postingan yang ada di situ. Nanti pas keluar akan diberikan kode kupon, betul ya? Kode kupon ini supaya nanti bisa membuat website dengan gratis, mudah dan cepat, begitu ya? Oke. Sama satu lagi, jangan lupa follow IG-nya indi.id. Jadi dikasih domain.my.id, Ibu. Oh, jadi. Oke, nanti juga teman-teman akan mendapatkan domain.my.id. Domain.my.id ini penting untuk branding personal ya, branding personal. Jadi misalkan teman-teman pengen punya portofolio pribadi atau sudah punya beberapa portofolio website dan sebagainya, bisa dimasukkan bisa menggunakan domain.my.id untuk website pribadinya. Gitu, dan itu berlaku untuk 1 tahun. Jadi misalkan nanti dapat domain itu penggunaannya hingga sampai
1 tahun ke depan, begitu ya. Yang terakhir, kalau misalkan sudah dapat .my.id, siapkan nama yang cocok dengan namanya teman-teman, karena orang yang pengen tahu personalnya pasti, orang yang pengen tahu teman-teman pasti pengen mengetahuinya dengan mudah kan ya. Jangan pakai domain yang namanya panjang, misal nama saya muhammadharisyaagam.my.id, kan susah untuk diingat. Cari yang mudah aja, misalkan nama panggilan atau nama nama profesionalnya seperti apa gitu ya. Sudah bisa? Oh, udah bisa. Scroll Mas ke bawah. Nah, diklik pilih paket. Wah, registrasi ya. Ya udah deh, registrasi Mas. Atau pakai akun saya aja, klik login di bawah. Oke. Baik, sepertinya koneksinya nggak bagus ya guys ya. Jadi nanti mungkin bisa dipraktikkan sendiri aja di rumah. Teman-teman nanti ketika sudah registrasi melewati halaman portal ini, teman-teman tinggal klik yang namanya buat ada tombol create di pojok atas. Sorry, udah bisa ya Mas ya. Oke, sudah. Nah, itu di sini ada banyak sekali percobaan saya ya. Karena Abisnet nggak cuma jualan website aja, kita juga ada produk layanan cloud compute, VPS dan sebagainya untuk kemudahan teman-teman ngoding website non WordPress seperti PHP, Node.js dan sebagainya. Itu kita juga ada layanan itu. Nah, sekarang kita klik create. Mas, permisi. Klik web, ada web, ada new WordPress di bawah sendiri. Oke. Kemudian create new, klik create new. Kemudian kasih nama, terserah mas. Percobaan, tinggal pilih paket. New WordPress, klik next. Kemudian masukkan kode promo. Biar saya beneran gitu ya. Ini kode promonya memang beneran yang saya kasih gitu. Masukin BizFest, BIZ, FEST 23 NWP. Klik apply. Oke, langsung terpotong ya, berarti free. Klik order aja. Oke. Udah ada yang nyoba? By the way, satu orang beda-beda ini kode promonya ya. Jadi bisa jadi hanya bisa digunakan oleh satu orang aja.
Oke, percobaan itu udah ada, statusnya pending berarti sedang building. Coba diklik percobaan. Apa tuh? Di refresh aja halamannya, Mas. Harusnya udah klik selesai nih. Kita tunggu layanannya aktif ya. Nah, ini udah aktif. Ini WordPress-nya, silakan klik percobaan. Kemudian login ini diklik. Ya, sudah jadi ya websitenya ya. Websitenya sudah jadi, ini tinggal teman-teman desain aja, tinggal pilih template yang sesuai, install plugin yang dibutuhkan, dan memasukkan konten-konten foto maupun konten deskripsi dari halaman websitenya itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman mau masukkan portofolio websitenya, bisa langsung dimasukkan di website ini tadi. Begitu ya. Kita coba lihat dashboardnya, back Mas. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan pre-built domain. Jadi tinggal pakai aja. Nanti kalau misalkan sudah ada domain dari pandi.my.id, tinggal dikonekkan saja, bisa diubah sesuai dengan nama domain yang teman-teman punya nantinya. Kemudian login to site. Bagi yang udah tahu WordPress harusnya udah familiar lah dengan tampilan yang tadi ya. Tinggal cari template, plugin, kemudian drag and drop aja, websitenya udah jadi sesuai yang kita butuhkan. Ya, kita tunggu. Di halaman yang tadi harusnya ada password, admin, terus masukkan passwordnya. Itu di copy Mas, yang RR. Nah, di copy, balik ke halaman tadi, admin, masukkan passwordnya tadi. Nah, enaknya kita nggak perlu setup hosting, nggak perlu konfigurasi VPS, nggak perlu konfigurasi server dan lain-lain, nggak perlu install manual WordPress-nya, tinggal pakai aja. Remind me later aja. Yap. Di sini ada beberapa menu. Kalau mau ganti template atau stylenya bisa langsung ke appearance. Sudah paham semua lah teman-teman pasti. Appearance di bawah komen. Nah, itu terms. Nah, bisa cari tema-tema yang teman-teman butuhkan gitu, atau bisa menambahkannya secara manual dengan add new term. Tapi kita masukkan yang 2021 aja kali ya. Kita live preview dulu. Oke, ini live previewnya dari template yang akan kita gunakan nanti. Tinggal diklik aja, nanti semua konten dan template yang ada di sini bisa langsung masuk ke website WordPress kita tadi, begitu ya. Nah, silakan nanti dicoba-coba di rumah, karena kreasinya orang mungkin bisa beda-beda ya. Ada yang pengen masukin apa-apa gitu, terserah teman-teman. Pakai kode promo yang nanti akan kita bagikan dengan cara follow IG-nya Biznet Geo Cloud, kemudian follow pandi.id dan like beberapa postingan yang ada di sana untuk mendapatkan kode promo Neo WordPress dan domain.my.id gratis selama 1 tahun. Gitu ya. Udah follow? Udah, oke, nanti diklaim ketika teman-teman keluar ya. Nah, kalau misalkan butuh pertanyaan lebih lanjut, nanti saya sama teman-teman akan kirimkan satu link di mana ada komunitas di situ, komunitas WordPress, komunitas profesional web developer, web designer dan sebagainya, untuk nanti teman-teman bisa tanya-tanya maupun berdiskusi di dalam forum grup komunitas itu. Mau tanya karir misal,
nanti ada yang buka lowongan pekerjaan nggak buat ini? Ada project buat website nggak di situ? Itu bisa masuk banget di situ. Oke, gitu ya guys ya. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya buka sesi pertanyaan untuk 3 orang kali ya. Boleh Pak ya? Oke, silakan. Ya. Sebelumnya terima kasih ke Kak Agam dari materinya. Kak Agam, ya Kak Agam, atas materinya mudah dipahami dan pastinya bermanfaat banget. Kami punya tim developer dan kami sudah sosialisasi untuk nantinya saat liburan selanjutnya kami buatkan website UMKM. Pertanyaannya mungkin masih berhubungan dengan poin kedua yang Kak Agam sampaikan di presentasi. Nah, itu sebenarnya relate banget sama pengalaman kami semester lalu saat ingin dibuatkan website, itu UMKM cenderung membandingkan web kita dengan web unicorn yang sudah besar. Dan itu nggak salah, karena memang customer sendiri saat ingin membuat website itu saat ingin membeli barang itu pasti yang pertama kali dibuka bukan Google, tapi kayak aplikasi atau mungkin seperti Talkback sendiri punya pencarian yang bisa apa ya istilahnya ya, kayak bisa mengayomi customernya lah, istilahnya KMS, Knowledge Management System, itu biar targetnya tepat. Jadi gimana caranya agar website kita bisa bersaing, gimana caranya agar kita punya nilai lebih, punya value lebih. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali tuh. Silakan Mas Agam langsung dijawab saja. Oke, saya langsung jawab Pak ya. Good point. Pertanyaannya gimana meyakinkan customer bahwa website kita punya value lebih. Yang nggak diketahui orang-orang, yang nggak diketahui business owner, kalau di Tokopedia hanya bisa, sebut merek jadinya. Kalau di toko Pak Edi, kita hanya bisa mengandalkan fitur ataupun iklan yang disediakan oleh toko Pak Edi itu sendiri. Kalau menggunakan website, yang pertama, teman-teman bisa website bisnis dari pemilik bisnis itu bisa tampil di Google, pertama, catat ya. Yang kedua, bisa menggunakan media periklanan lain seperti Google Ads, Facebook Ads, Meta Ads, dan itu kita punya kendali, yang mana kita punya kendali penuh terhadap pentargetan audiensnya. Jadi nggak melulu seluruh audiens yang ada di toko Pak Edi, di Shopee maupun di Blabla. Gitu ya. Itu yang ketiga. Yang terakhir terkait keamanan data. Kasus Shopee. Sebut merek lagi. Kok Shopee? Kasus Tok. Tokoren sama Tok misal. Tok kemarin, semua orang lagi gencar-gencarnya cuman mengandalkan keranjang kuning. Tiba-tiba ditutup. Apa yang terjadi sama bisnisnya? Penjualan turun dan sebagainya. Bayangkan jika itu terjadi di dalam satu website. Mereka bisa memanage itu sendiri, memanage datanya sendiri, membuat fiturnya sendiri, dan mengelola segala macam, mengelola pengguna ataupun customer di dalam websitenya sendiri untuk kepentingan bisnis jangka panjang. Oke, poin itu memang sulit untuk diyakinkan. Tapi misalkan kita bisa menunjukkan contoh-contoh case-case tadi terkait toko Pak Edi dan sebagainya, harusnya mereka akan lebih aware untuk segera membuat website untuk mengamankan brand dan identitas digital mereka. Begitu ya? Apakah sudah menjawab? Oke, siap kalau begitu. Ada lagi pertanyaannya? Ya, mungkin satu lagi di sebelah sini ya. Tadi udah sebelah sana, sekarang sebelah sini. Silakan. Nanti dapat 2 SKS enggak? Enggak. Nanti dapat hadiah 1 motor listrik tapi di 100 tahun yang akan datang. Silakan. Oke. Cek. Oke. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Kafir Warihu Marestu ingin bertanya. Betul sekali mengenai judul itu yang di depan, website sebagai identitas digital ya. Bukan hanya di bisnis saja ya. Pengalaman kerja saya pun ketika semester kemarin ada namanya Project SCADA, yang dimana semua parameter yang diinput itu akan masuk ke dalam sebuah website sendiri yang ditampilkan di room control. Nah, tetapi pada saat itu kami juga mengadakan sebuah pembuatan solusi terbaru ya, sehingga para petinggi-petinggi yang ada di bendungan itu nggak harus melihat data-data itu dari room control, tetapi bisa melalui device-nya sendiri, dan itu melalui beberapa mekanisme. Nah, yang mau saya tanyakan tentang mengenai website ini, kita pahami bahwa website ini kan sebuah hal digitalisasi yang dimana di dalamnya terdiri dari banyak data ya. Entah kalau di bisnis itu adalah data dari customer atau data dari penjual dan lain hal. Nah, yang saya tanyakan ini sebetulnya agak miris mengenai data sebetulnya. Nah, dengan adanya website ini yang datanya di dalamnya itu banyak, kan seharusnya itu akan selaras dengan yang namanya keamanan jaringan, keamanan data dan lain-lain. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kepada kakak selaku pemateri kali ini, seberapa persenkah keamanan jaringan pada saat ini dan kedepannya ketika wacana ini website sebagai identitas digital yang dimana data-data kita itu sangat penting di dalamnya. Apalagi kalau misalkan semua nanti pakai website atau apapun, bahkan yang kasus kemarin aja provider merah pun data-datanya bocor, yang seharusnya adalah itu mempunyai keamanan yang sangat ketat gitu. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Luar biasa. Pertanyaannya bagus-bagus ini Kak Agam. Silakan dijawab. Nilai 100 untuk Anda. Oke, terkait keamanan ya. Yang jelas selain provider, selain penyedia website dan dan penyedia hosting cloud dan sebagainya, keamanan ini juga mesti istilahnya jadi tanggung jawab pengguna juga. Oke. Jadi tanggung jawab pengguna juga. Kita sebagai provider selalu membackup seluruh data-data yang data-data penting yang dianggap penting oleh pengguna, sehingga nanti misalkan terjadi sesuatu ke depannya, hilang ataupun apa, itu bisa dikembalikan lagi dengan kondisi yang sama. Oke, yang bisa kita lakukan adalah mengantisipasinya dengan beberapa fitur keamanan gitu ya. Khusus di Biznet Geo Cloud untuk platform website WordPress ini kita sudah sediakan dengan 3 layer proteksi. Yang pertama adalah sudah include dengan SSL yang terenkripsi. Kemudian yang kedua sudah ada manajemen keamanan untuk antivirus dan spoofing. Antivirus dan spoofing, dan yang satunya lagi brute force alias DDoS. Dan yang terakhir untuk mengantisipasi ketika terjadi serangan ataupun bencana yang tak terduga, yaitu backup, di mana nanti ketika data itu hilang bisa dikembalikan dan sebagainya. Nah, cuman yang kami tekankan lebih lanjut bahwa lagi-lagi semua itu adalah upaya yang kita lakukan untuk mengamankan data dari pengguna website Biznet Geo maupun yang lainnya. Cuman customer mesti tetap aware dengan keamanan data yang lain, seperti tidak membagikan password kepada temannya yang lain, ataupun tidak sembarangan menggunakan device yang berpotensi untuk jebolnya keamanan dan sebagainya, seperti itu. Begitu, Mas siapa tadi? Mas Vian. Terima kasih banyak. Apakah sudah cukup menjawab? Yakin? Oke, nanti kalau nggak yakin kita bahas di belakang ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Terakhir. Sudah? Yakin? Nggak dapat SKS nanti?
Oke, sudah kalau begitu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangannya buat Kak Agam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata penjelasan dari dua narasumber ini sangat menarik dan mencerahkan kita semua ya. Dan pertanyaannya saya sangat bangga sebagai Sivitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususon Fakultas Sains dan Teknologi, khususon Teknik Informatika, bahwa kualitas pertanyaan kalian memang sangat berbobot. Tepuk tangan buat kalian. Ya, sebelum mungkin kita akhiri, Mas Agam, mungkin saya sela dengan kita sebaiknya foto bersama dulu. Ya, jadi saya mengundang Bu Ratih dan rekannya untuk mungkin maju ke depan. Kita fotonya dari sini ya, dari sini arahnya ke sana. Jadi terkena juga. Nah, mungkin narasumber bisa berdiri tengah-tengah di sini. Silakan saya undang. Silakan Bu, bisa berdiri. Iya nggak apa-apa, tinggal supaya nggak biar nggak pada bubar. Kita tutup voucher kan baik. Baik, kita foto dulu di sini. Jangan ada yang keluar ruangan dulu ya, karena nanti akan ada pembagian voucher dari Bisnet, ya. Jadi dari Bisnet dan Pandi dibagikan secara gratis buat kalian semua. Sebelumnya mari kita foto terlebih dahulu. Silakan Ibu, mungkin di tengah-tengah di sini, di tengah-tengah ya, di tengah-tengah. Ya, fotonya dari sini. Mungkin bisa dibantu, Mas, dibantu Pak Saiful, Bu Dewi gitu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Di fotoin. Ada yang berdiri biar kelihatan. Kita masih mahasiswa. Mahasiswa abadi kita ini. Awas kena cahaya. Jadi ini, ya. Ya, 1, 2, berikan senyum terbaiknya. 1, 2. Oke. Lagi. Ganti gaya. Oke, lagi. Masih banyak. Tenang. Masih banyak. 1, 2. Oke, lagi. Lagi tenang. 1, 2. Baik. Terima kasih banyak buat kalian. Sekali lagi tepuk tangan dan Terakhir akan ada pembagian voucher dari Bisnet Geo dan Pandi, maka saya serahkan kepada Mas Alvin untuk memandu jalannya pembagian voucher, Mas. Silakan. Cek. Ya, selamat siang teman-teman semua. Ya, terima kasih banyak untuk kesempatannya dari UIN kepada kami ya. Di kesempatan ini juga kita mau berbagi seperti yang udah disampaikan tadi ya dari Mas Agam dan dari Mbak Ulfa, ada free kita kasih voucher ya, syaratnya harus follow Instagram dari Bisnet Geo Cloud dan Pandi ya, dan Pandi nanti bisa tunjukin di IG-nya ke saya, nanti saya bagikan vouchernya. Dan ada tambahan lagi ya dari Mbak Ulfa dari Pandi, tentunya ada free domain.my.id yang bisa di-redeem di portal.bisnetgeo.com ya. Tadi kan udah dijelasin juga sama Mas Agam cara redeem vouchernya. Caranya sama, tinggal beli domain di portal Bisnetgeo, lalu masukkan voucher ini untuk dapat yang .my.id free ya. .my.id selama 1 tahun.
Oke, ini kode vouchernya bisa difoto, bisa disimpan. Hanya berlaku hari ini. Jadi harus di-redeem hari ini ya. Sampai jam 12 nanti malam. Kalau lewat udah nggak berlaku, udah angus. Oke, itu aja saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat siang. Bisa mau bagi-bagi apa vouchernya apa di meja registrasi boleh atau teman-teman mahasiswa dibagikan. Ini deh, bantu bagi-bagi voucher. Oh enggak, berarti itu. Oh, masih tunjukin ya. Oke. Baik. Baik. Untuk vouchernya syaratnya tadi apa? Tunjukin follow Instagram. Jadi nanti bisa di depan ya. Di meja registrasi tadi kita tunjukin, nanti ada Mas Alvin yang akan bagian vouchernya. Baik, karena presentasi juga sudah berakhir, tanya jawab juga berakhir juga acara kita pada hari ini. Semoga informasi dan ilmu yang diberikan bermanfaat buat kita semua. Dan akhirul kalam, saya ucapkan juga terima kasih atas kehadiran serta atensi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Cukup sampai di sini, kita ketemu untuk acara yang lain. Seminar Stadium Jenderal dan seminar yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.